Di pesisir selatan Kota Padang, Sumatera Barat, deburan ombak bukan sekadar pemandangan. Bagi penduduk di sini, laut adalah sumber kehidupan, sekaligus pemisah yang kejam. Disinilah legenda itu bermula, bukan di istana megah, melainkan di sebuah gubuk reot yang hampir rubuh dimakan angin laut. Kisah tentang cinta ibu yang seluas samudra dan ambisi anak yang setinggi langit. Selamat datang di kisah Malin Kundang. Perkenalkan, ini Mande Rubaya, seorang janda tua yang hidup dalam garis kemiskinan. Suaminya sudah lama pergi melaut dan tak pernah kembali. Kemungkinan besar ditelan badai. Kini, satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini hanyalah putra semata wayangnya, Malin Kundang. Mande Rubaya bekerja keras siang malam, menjemur ikan, menjual kayu bakar, apa saja dia lakukan demi satu tujuan, agar Malin bisa makan. Dan inilah Malin. Dia bukan pemuda pemalas. Malin adalah anak yang sangat rajin dan berbakti. Dia tahu betapa keras ibunya bekerja, jadi dia selalu berusaha membantu. Dia ikut nelayan lain melaut, dia memikul barang di pasar. Namun, ada satu hal yang membedakan Malin dengan pemuda lain di kampung itu. Malin punya mimpi. Dia tidak ingin hidup miskin selamanya. Setiap kali dia melihat bajunya yang robek, hatinya berontak. Dia ingin mengubah nasib. Suatu sore, sebuah kapal dagang besar berlabuh di pantai air manis untuk mengisi perbekalan. Malin melihat pemandangan yang menyilaukan mata. Para saudagar turun dengan jubah sutra, cincin emas melingkar di jari, dan wajah-wajah yang memancarkan kesuksesan. Mereka adalah para perantau, orang-orang yang berani menyeberangi lautan untuk mencari kekayaan di negeri orang. Di dalam hati Malin, api ambisi mulai menyala. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak? Pikirnya. Aku kuat, aku pintar, aku tidak mau mati tua di gubuk reot ini. Malam itu, Malin memberanikan diri. Tekadnya sudah bulat. Tradisi merantau memanggil jiwanya. Bundo, panggil Malin pelan. Ada kapal dagang yang akan berangkat besok. Nahkodanya sedang mencari awak kapal tambahan. Malin ingin ikut Bundo. Tangan Mande Rubaya berhenti bergerak. Jarum di tangannya terlepas. Dia menatap wajah anak kesayangannya. Dia melihat api yang berkobar di mata Malin. Api yang sama yang dulu dilihatnya di mata suaminya sebelum pergi dan tak kembali. Jangan nak, tolak Mande Rubaya lirih. Bundo sudah tua. Bundo cuma punya kamu. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menemani Bundo di sini? Hati Malin teriris mendengar itu. Tapi bayangan kemiskinan lebih menakutkan baginya. Bundo, ini demi kita, bujuk Malin. Malin berjanji, Malin akan sukses. Malin akan pulang, membawa harta yang banyak. Kita akan bangun rumah gadang yang besar. Bundo tidak perlu lagi menjemur ikan di terik matahari. Perdebatan batin itu berlangsung lama. Namun akhirnya, air mata seorang ibu tidak bisa memadamkan tekad seorang anak laki-laki. Dengan berat hati, Mande Rubaya mengangguk. Fajar menyingsing. Hari perpisahan itu tiba. Mande Rubaya menyiapkan bekal terbaik yang bisa dia buat. Nasi dan lauk sederhana, dibungkus dengan daun pisang dan doa yang tak putus-putus. Dia tidak punya harta untuk diberikan sebagai modal. Dia hanya punya doa. Ingat nak, bisiknya sambil menahan tangis. Sejauh apapun kau pergi, jangan lupa jalan pulang. Bundo akan selalu menunggumu di pantai ini. Malin melangkah gagah menaiki kapal besar itu. Dunia baru menantinya. Saat kapal mulai membelah ombak, Malin menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, dia melihat sosok kecil ibunya berdiri di pasir pantai, melambaikan selendang usang. Sosok itu semakin lama semakin mengecil, hingga akhirnya hilang di telan cakrawala. Malin bersumpah dalam hatinya, "Tunggu aku, Bundo, aku akan pulang sebagai orang kaya." Ternyata, kehidupan di laut tidak seindah bayangan. Malin harus bekerja sebagai buruh kasar di kapal. Dia dihantam badai, dia dimaki-maki kepala kelasi, dia tidur beralaskan papan kayu yang keras. Tapi Malin Kundang punya mental baja. Setiap kali rasa lelah menyerang, dia mengingat wajah ibunya. Setiap kali dia ingin menyerah, dia mengingat gubuk reotnya. Kerja kerasnya mulai terlihat.
Kapten kapal mulai menyukai ketekunan Malin. Tanpa dia sadari, takdir sedang membawanya menuju kekayaan, sekaligus ujian terberat dalam hidupnya. Namun, laut menyimpan 1000 bahaya. Suatu malam, saat mereka melintasi selat yang rawan, bencana datang. Bukan badai alam, melainkan badai manusia, bajak laut. Suara dentuman membangunkan semua orang. Teriakan membahana. Kapal dagang itu diserang. Di tengah kekacauan itu, Malin terpojok. Nyawanya berada di ujung tanduk. Apakah perjalanan Malin akan berakhir tragis di sini? Malam jahanam itu berlalu. Serangan bajak laut menghancurkan segalanya. Kapal dagang itu karam. Hartanya dijarah. Dan sebagian besar awaknya tewas atau ditawan. Namun, takdir berkata lain untuk Malin Kundang. Tuhan masih memberinya napas. Dia terdampar di sebuah pulau asing yang tanahnya subur dan pelabuhannya ramai. Dia selamat, tapi dia kembali ke titik nol. Tidak ada bekal, tidak ada uang, hanya baju yang melekat di badan. Bagi orang biasa, musibah ini mungkin akhir segalanya. Tapi ingat, Malin punya mental baja. Dia tidak meratapi nasib, dia bangkit. Di tanah rantau yang asing itu, Malin memulai kembali segalanya dari bawah. Dia bekerja lebih keras dari kuda, lebih cerdik dari kancil. Siang hari dia bekerja kasar, malam hari dia belajar ilmu berdagang. Sedikit demi sedikit, keping demi keping uang dia kumpulkan. Ketekunannya mulai membuahkan hasil. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pedagang muda yang jujur dan ulet. Waktu bergulir cepat. Tahun berganti tahun. Lihatlah perubahannya. Pemuda miskin berbaju tambalan itu kini telah hilang. Berganti menjadi Malin Kundang sang saudagar kaya. Usahanya berkembang pesat. Dia kini memiliki kapal dagangnya sendiri. Dia mempekerjakan ratusan orang. Hartanya melimpah ruah, melebihi bayangan liarnya saat masih di kampung dulu. Mimpinya terwujud. Dia telah menaklukkan dunia. Namun sayang, semakin tinggi dia mendaki, semakin dia lupa pada tanah tempat dia berpijak dulu. Kesuksesan Malin semakin lengkap ketika dia meminang seorang putri saudagar kaya raya di negeri itu. Istrinya adalah wanita tercantik di kota itu, seorang bangsawan yang terbiasa hidup dalam kemewahan sejak lahir. Mereka adalah pasangan yang sempurna, raja dan ratu perdagangan. Pesta pernikahan mereka digelar 7 hari 7 malam. Malin merasa hidupnya sudah sempurna. Dia punya harta, tahta, dan wanita. Bayangan gubuk reot dan ibu tua yang menjemur ikan perlahan-lahan memudar dari ingatannya, tertutup oleh kilau emas permata. Sementara itu, ribuan mil di seberang lautan, waktu seolah berjalan sangat lambat. Di pantai air manis, Mande Rubayah semakin dimakan usia. Punggungnya mulai bungkuk, rambutnya memutih sempurna. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Rutinitasnya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah selalu pergi ke dermaga. Dia berdiri di sana berjam-jam, menatap garis cakrawala. Setiap kali ada kapal merapat, dia akan berlari kecil mendekat dan bertanya, "Apakah anakku ada di situ? Apakah Malin sudah pulang?" Namun jawabannya selalu sama. Gelengan kepala, tidak ada kabar, tidak ada surat. Malin seolah hilang di telan bumi. Banyak tetangga yang menyuruhnya ikhlas. "Sudahlah, Mak, mungkin Malin sudah lupa. Atau mungkin dia sudah tiada di laut," kata mereka. Tapi ikatan batin seorang ibu tidak bisa putus. Dalam setiap sujud malamnya, doa Mande Rubayah selalu sama. Dia tidak meminta harta. Dia hanya meminta umur panjang, sekadar untuk memeluk anaknya satu kali lagi sebelum ajal menjemput. Hingga suatu hari, istri Malin merasa bosan. Dia ingin berlayar melihat-lihat dunia luar. Dia ingin melihat kampung halaman suaminya yang konon indah permainnya. "Kanda," rengeknya manja, "bawalah aku berlayar ke arah barat. Aku ingin melihat Pulau Andalas." Malin tercekat. Pulau Andalas, Sumatera. Itu artinya, dia harus melewati kampung halamannya. Ada sedikit rasa gentar di hatinya. Dia malu mengakui bahwa dia berasal dari keluarga miskin kepada istri bangsawannya. Namun, demi gengsi dan rasa sayang pada istri,
Malin setuju. Baiklah, Dinda, kita akan berlayar ke sana. Hari yang dinanti atau ditakuti itu akhirnya tiba. Kapal dagang Malin yang megah perlahan memasuki perairan pantai air. Manis, ukurannya yang raksasa, membuat perahu-perahu nelayan terlihat seperti semut. Penduduk desa gempar. Mereka mengira seorang pangeran atau sultan sedang berkunjung. Mereka berlarian ke pantai, menyambut kedatangan kapal asing itu dengan penuh kekaguman. Di antara kerumunan itu, Mande Rubayah menyeruak maju. Langkah kakinya yang tua tiba-tiba terasa ringan. Jantungnya berdegup kencang, sebuah sinyal batin yang sangat kuat. Dia melihat ke atas geladak kapal. Di sana, berdiri seorang pria gagah dengan pakaian berkilauan. Mata tua Mande Rubayah tidak mungkin salah. Meski pakaiannya berubah, meski wajahnya lebih tua, itu adalah Malin. Itu adalah anak yang dia susui. Anak yang dia besarkan dengan keringat dan air mata. Malin, itu Malin, teriaknya parau. Mande Rubayah dengan semangat yang meluap-luap, berusaha mendekati kapal. Dia ingin memeluk anaknya. Kerinduan puluhan tahun akhirnya akan terbayar lunas. Di atas kapal, Malin menoleh ke bawah. Pandangan mereka bertemu. Seharusnya, itu adalah momen paling mengharukan. Momen pertemuan ibu dan anak. Tapi lihatlah wajah Malin. Tidak ada senyum rindu di sana. Yang ada hanyalah kekagetan, yang perlahan berubah menjadi rasa malu yang amat sangat. Di sebelahnya, istri cantiknya menatap jijik ke arah wanita tua berpakaian compang-camping itu. "Kanda," tanyanya sinis, "siapa pengemis tua yang memanggil-manggil namamu itu? Jangan bilang kau mengenalnya." Dunia Malin berhenti berputar. Dia dihadapkan pada dua pilihan, mengakui ibunya yang miskin dan mempermalukan dirinya di depan istri, atau menyangkalnya. Momen pertemuan itu akhirnya tiba. Jarak antara ibu dan anak hanya tinggal beberapa langkah. Mande Rubayah ingin sekali berlari memeluk putranya. Hatinya yakin, pria gagah di hadapannya itu adalah Malin. Buah hatinya yang hilang, aroma kerinduan mengalahkan segalanya. "Malin, anakku," panggilnya lirih. "Kau sudah pulang, nak? Bundo rindu sekali." Namun, sambutan hangat itu membentur tembok dingin. Di sebelah Malin, sang istri bangsawan menutup hidungnya. Dia merasa terganggu dengan kehadiran wanita tua berpakaian lusuh itu. Tatapannya beralih kepada suaminya, menuntut penjelasan. "Kanda," bisiknya tajam. "Siapa pengemis tua ini? Kenapa dia mengaku sebagai ibumu? Bukankah kau bilang ibumu wanita terhormat?" Dunia Malin seakan runtuh. Dia terjepit. Di satu sisi ada ibu kandungnya. Di sisi lain ada gengsi dan kehormatannya di depan sang istri. Setan kesombongan mulai berbisik. Jika dia mengakui wanita miskin ini, dia akan dipermalukan. Hartanya, statusnya, wibawanya akan jatuh seketika. Malin memilih egonya. Dia memalingkan wajah. Dia menolak menatap mata wanita yang melahirkannya. Langkah kakinya mundur, menciptakan jarak yang menyakitkan. "Aku tidak mengenalnya," ucap Malin lantang. Kata-kata itu meluncur dingin, lebih tajam dari sembilu. Malin berbohong di hadapan langit dan bumi. "Istriku, jangan dengarkan dia. Ibuku sudah lama meninggal. Wanita ini mungkin hanya orang gila yang mencari belas kasihan kita." Pengingkaran itu diucapkan tanpa ragu. Di hadapan orang banyak, Malin Kundang telah menganggap ibunya sendiri sebagai orang asing yang tak berharga. Hati Mande Rubayah hancur berkeping-keping. Bukan karena dia miskin, tapi karena dia tidak diakui. Dia mencoba mendekat lagi, meyakinkan anaknya. Namun, para pengawal kapal segera maju, membuat pagar betis menghalanginya. Mande Rubayah tidak bisa menyentuh anaknya. Kakinya lemas seketika. Tenaganya hilang dicuri oleh rasa sakit hati. Tubuh rentanya perlahan jatuh bersimpuh di lantai dermaga. Dia menangis tanpa suara, menatap sosok Malin yang semakin jauh. "Ayo kita pergi dari tempat kotor ini," ajak Malin pada istrinya. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah ibunya yang bersimpuh, Malin berbalik badan. Dia kembali masuk ke dalam kemewahan kapalnya, menutup telinga dari tangisan ibunya.
jangkar ditarik, layar dibentangkan. Kapal megah itu perlahan bergerak meninggalkan pelabuhan, meninggalkan seorang ibu yang jiwanya telah mati. Kapal itu semakin jauh, menjadi titik kecil di cakrawala. Mande Rubayah ditinggalkan sendirian. Rasa sakit fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka hati seorang ibu dibawa sampai mati. Air matanya mengering. Kesedihannya perlahan berubah menjadi kepasrahan yang menuntut keadilan. Dia sadar, manusia tidak bisa membalas perbuatan Malin. Hanya Tuhan yang bisa. Alam mulai bereaksi. Angin pantai tiba-tiba berhembus kencang, seolah ikut merasakan amarah yang terpendam. Awan hitam bergulung-gulung, datang menutupi matahari. Di bawah langit yang menggelap itu, Mande Rubayah mengangkat kedua tangannya. Dia tidak berteriak marah. Dia berdoa dengan hati yang remuk. Doa terakhir seorang ibu yang teraniaya. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Jika dia bukan anakku, maka maafkanlah perbuatannya. Biarkan dia pergi dengan selamat. Suaranya bergetar hebat. Tapi, jika benar dia adalah Malin Kundang, darah dagingku yang kususui, maka aku mohon keadilanmu. Tunjukkanlah kuasamu padanya. Seketika itu juga, langit menjawab doa sang ibu. Petir menyambar dahsyat tepat di atas kapal Malin. Laut yang tenang berubah menjadi monster. Badai besar datang entah dari mana, khusus untuk mengepung kapal itu. Kapal megah itu terombang-ambing seperti mainan kertas. Malin Kundang terlempar di geladak. Di tengah gemuruh badai, dia mendengar suara hatinya sendiri yang berteriak ketakutan. Dia sadar, ini bukan badai biasa. Ini adalah hukuman. Apakah sudah terlambat bagi Malin untuk meminta maaf? Alam mengamuk dengan kekuatan penuh. Doa seorang ibu yang teraniaya telah menggerakkan langit dan laut untuk menjadi hakim. Kapal megah yang menjadi kebanggaan Malin, kini tak lebih dari serpihan kayu di hadapan gelombang raksasa. Tiang layar patah, peti-peti berisi emas dan permata tumpah ke laut, tenggelam ke dasar samudra. Semua harta yang dikumpulkan Malin dengan kerja keras dan kesombongan lenyap dalam sekejap mata. Ombak besar menghantam kapal hingga hancur berkeping-keping. Malin Kundang terlempar oleh kekuatan air. Dia terhempas kembali ke tepian pantai-pantai yang sama yang dulu dia tinggalkan. Namun kali ini, dia tidak pulang sebagai saudagar kaya. Dia pulang sebagai orang yang kalah. Istrinya hilang, hartanya musnah. Kini, Malin sendirian, kedinginan dan ketakutan di tengah deru badai yang memekakan telinga. Di tengah gemuruh halilintar, Malin merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Dia mencoba berlari mencari tempat berteduh, tapi kakinya terasa berat. Sangat berat. Seolah-olah bumi menariknya, menahannya agar tidak lari kemana-mana. Rasa dingin yang menusuk tulang mulai menjalar dari ujung kaki naik ke atas. Kesadaran menghantamnya. Ini bukan sekadar badai, ini adalah teguran Tuhan. Bayangan wajah ibunya yang menangis di dermaga tadi kembali muncul di benaknya. Rasa angkuh itu runtuh seketika. Di hadapan maut, Malin kembali menjadi anak kecil yang ketakutan. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Dia berlutut, bersujud mencium bumi. Mulutnya yang tadi lantang menghina, kini bergetar memohon ampun. "Bundo!" teriaknya di sela desau angin. "Maafkan Malin, Bundo." Malin durhaka. "Ampuni Malin." Tapi suara itu hilang ditelan guruh. Langit seakan sudah menutup telinganya. Waktu untuk meminta maaf sudah habis. Dan hukuman itu pun turun. Perlahan tapi pasti, tubuh Malin mulai kaku. Kulitnya yang dulu halus terawat, berubah warna menjadi kelabu dan kasar. Dagingnya mengeras seperti karang, tulangnya memadat seperti batu. Malin melihat kedua tangannya dengan tatapan ngeri. Jari-jarinya tak bisa lagi digerakkan. Dia mencoba berteriak, tapi lehernya mulai membeku. Dia sedang diubah menjadi bagian dari alam yang dia hina. BLAARR. Satu kilatan cahaya terakhir menyilaukan mata. Dan ketika cahaya itu pudar, hening. Tidak ada lagi teriakan Malin. Tidak ada lagi gerakan. Di tempat Malin bersimpuh tadi, kini hanya ada sebuah batu karang yang kokoh. Batu itu diam, dingin, dan mati. Bentuknya melengkung.
Persis seperti manusia yang sedang bersujud memohon ampunan yang tak kunjung datang. Malin Kundang telah menjadi batu. Badai reda, seiring datangnya pagi. Matahari kembali bersinar, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mande Rubayah berjalan gontai menuju pantai. Firasatnya tidak enak. Dia melihat kepingan kayu kapal berserakan di pasir. Lalu, matanya tertuju pada sebuah onggokan batu karang yang baru muncul di tepian. Batu itu asing, tapi bentuknya sangat familiar. Hati seorang ibu tidak bisa dibohongi. Dia tahu batu siapa itu. Mande Rubayah mendekati batu itu. Dia merabanya, dingin dan keras. Dia memeluk batu yang menyerupai orang bersujud itu. Tangisnya pecah kembali. Meskipun anaknya durhaka, meskipun anaknya telah menghinanya, seorang ibu tetaplah ibu. Dia menangisi nasib anaknya yang tragis. "Malin, kenapa harus begini akhirnya, Nak?" bisiknya. Namun batu itu diam. Dia tidak akan pernah bisa menjawab, tidak akan pernah bisa memeluk balik, dan tidak akan pernah bisa pulang ke rumah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, batu itu tetap di sana. Diterjang ombak pasang, dibakar matahari terik, batu itu menjadi monumen abadi. Penduduk desa datang melihatnya dengan rasa takut dan hormat. Mereka menceritakan kisah batu itu kepada anak cucu mereka. "Lihatlah batu itu," kata mereka. "Itu adalah Malin Kundang. Jangan pernah meniru perbuatannya. Malin Kundang abadi dalam penyesalannya. Dia terperangkap dalam tubuh batu, dipaksa bersujud selamanya di tanah kelahirannya sendiri." Kisah Malin berakhir tragis di sini, tapi pesan yang dia tinggalkan masih hidup dan bergema hingga detik ini. Apa yang bisa kita pelajari dari batu diam ini di zaman modern? Apakah kutukan itu nyata? Atau hanya simbol? Badai telah berlalu ribuan purnama yang lalu. Mande Rubayah pun telah lama berpulang, membawa rasa sakit dan rindu ke liang lahat. Namun, batu itu tetap di sana. Ia membeku dalam waktu, menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi keluarga. Ombak pantai air manis tak henti-hentinya membasuh tubuh batu itu, seolah alam berusaha membersihkan dosa-dosa yang melekat padanya. Tapi batu tetaplah batu. Penyesalan yang terlambat tak akan mengubah takdir. Kini, berabad-abad kemudian, lokasi ini dikenal sebagai Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Batu yang menyerupai manusia bersujud itu masih ada. Ia menjadi magnet bagi ribuan orang untuk datang. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang untuk berwisata, namun bagi mereka yang mengerti, batu ini bukan sekadar objek foto. Ini adalah sebuah prasasti peringatan. Sebuah monumen alam yang ditinggalkan Tuhan agar manusia tidak lupa diri. Lihatlah detail di sekitarnya. Konon, bebatuan yang berserakan di sekitar tubuh Malin adalah sisa-sisa dari kapal megahnya. Tali tambang yang membatu, tong kayu yang menjadi karang. Semua itu seolah berbisik kepada kita. Harta yang kau banggakan, pangkat yang kau kejar, semuanya bisa musnah dalam sekejap mata jika kau kehilangan keberkahan dari orang tuamu. Kesuksesan Malin yang dibangun bertahun-tahun, runtuh hanya karena satu detik keangkuhan. Sobat penjelajah, kisah Malin Kundang bukan melarang kita untuk pergi merantau. Budaya Minangkabau justru mengajarkan anak laki-laki untuk pergi mencari pengalaman dan kesuksesan. Tapi kisah ini mengajarkan satu hukum alam yang mutlak. Kacang jangan lupa kulitnya. Sejauh apapun kakimu melangkah, setinggi apapun jabatanmu, dan sebanyak apapun hartamu, ibumu tetaplah ibumu. Doanya adalah bahan bakarmu, dan air matanya bisa menjadi badai bagimu. Di zaman modern ini, banyak Malin Kundang baru bermunculan dengan wujud berbeda. Bukan yang dikutuk jadi batu, tapi mereka yang hatinya membatu. Mereka yang sibuk mengejar dunia hingga lupa menanyakan kabar orang tua di kampung. Mereka yang malu mengakui asal-usulnya demi gengsi pergaulan. Ingatlah, surga itu tidak terletak di gedung pencakar langit atau di tumpukan uang. Surga itu, kata orang bijak, terletak di telapak kaki ibu. Jadi, jika kalian masih memiliki orang tua, pulanglah. Atau setidaknya, sapa mereka. Minta maaf jika ada salah, dan minta ridho mereka dalam setiap langkahmu. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat, karena ketika orang tua sudah tiada, atau ketika hati sudah membatu,
Tidak ada lagi badai yang bisa diputar ulang. Jadilah perantau yang sukses, tapi tetaplah menjadi anak yang berbakti. Kisah Malin Kundang berakhir di sini, tapi pelajarannya abadi selamanya. Terima kasih telah menemani perjalanan kisah ini. Sampai jumpa di Legenda Nusantara berikutnya. Salam lestari, dan sayangilah ibumu.